Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Perkenalkan, saya Marwa, perwakilan dari kelas 8C. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dongeng yang melegenda, berjudul Batu Menangis. Alkisah, di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah sejak ayah Darmi meninggal. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sebuah sawah atau ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah seorang gadis yang manja. Apapun permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang pemalas. Kerjaannya hanya bersolek dan mempercantik dirinya di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu keliling di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Setiap kali ibunya meminta Darmi untuk pergi ke sawah membantunya mencari nafkah, Darmi selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu pergi ke sawah. Hah? Aku tidak mau. Sawah itu panas. Lagi pula, nanti kulit dan kukuku menjadi kotor terkena lumpur. Aku tidak mau. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, nak? Tidak, biar ibu saja yang tua pergi ke sawah. Karena tidak mungkin ada laki-laki yang masih tertarik dengan wajah ibu yang sudah keriput itu. Begitulah perkataan anaknya setiap kali sang ibu meminta untuk pergi ke sawah. Akhirnya sang ibu berangkat ke sawah untuk bekerja. Sedangkan Darmi tetap di gubuk untuk bersolek terus mempercantik dirinya sendiri. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Darmi kemudian meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat kecantikan. Ibu, ibu, mana uang upahnya itu? Jangan, nak, uang ini digunakan untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi bu, bedakku habis. Aku harus membeli yang baru. Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan uang tapi tidak mau bekerja. Meskipun sang ibu marah, tetapi sang ibu tetap memberikan uang upah itu kepada Darmi. Kejadian itu terus berulang hampir setiap hari. Setiap kali ibunya meminta upah dari bekerja, Darmi selalu membelikannya alat-alat kecantikannya yang lain. Pada suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya untuk meminta dibelikan alat kecantikan di pasar. Tetapi ibunya tidak tahu alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Kemudian sang ibu meminta Darmi untuk mengikutinya ke pasar. Nak, kalau begitu kamu ikut ibu saja ke pasar. Aku tidak mau ikut ibu ke pasar. Tapi nak, ibu tidak tahu barang apa yang mau kamu beli. Oke, aku akan ikut ibu ke pasar. Tetapi dengan satu syarat. Ibu harus berjalan di belakangku. Tapi kenapa, nak? Ibu, aku itu malu. Aku malu berjalan berdampingan dengan ibu. Kenapa harus malu, nak? Bukankah aku ibu kandungmu? Ibu seharusnya ibu berkaca. Lihatlah muka ibu yang sudah keriput itu dan pakaian ibu yang sangat kotor itu. Aku tidak mau punya ibu yang berantakan seperti itu. Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua berjalan ke pasar secara beriringan. Si Darmi yang cantik dengan pakaian bagus berjalan di depan. Sedangkan sang ibu yang sudah sangat
sangat terlihat tua, memakai pakaian yang kotor dan penuh tambalan mengikuti Darmi di belakang. Penampilan mereka sangat berbeda, seolah-olah mereka bukan berasal dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, mereka kemudian bertemu salah seorang teman Darmi yang tinggal di kampung lain. "Hei, Darmi, hendak kemana kamu?" "Aku hendak pergi ke pasar." "Lantas, siapa yang ada di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" "Ibuku? Tentu saja bukan. Aku tidak mungkin memiliki ibu seperti itu. Dia adalah pembantuku." Laksana disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Tapi sang ibu masih diam menahan rasa sedihnya. Hal itu terus terjadi 1-2 kali ibunya masih diam menahan rasa sedihnya. Namun berkali-kali hal itu terus terjadi selama perjalanan ke pasar. Akhirnya sang ibu memilih berhenti di tepi jalan. Melihat hal itu, Darmi keheranan kemudian mengamuk dan bertanya, "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ayo cepat, kita harus pergi ke pasar." Namun sang ibu tidak menghiraukannya. Sesaat kemudian sang ibu mulutnya komat kamit, lalu menengadahkan kedua tangannya ke atas. Melihat hal itu, Darmi semakin heran dan kembali bertanya-tanya, "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ayo ibu, kita harus pergi ke pasar." Namun sang ibu tidak menjawab pertanyaan anaknya tersebut. Sang ibu terus memanjatkan doa, meminta agar anaknya yang durhaka itu diberikan hukuman yang setimpal. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa perih ini ya Tuhan. Ampunilah hamba-Mu yang... Tolong berikan hukuman kepada putri hamba yang durhaka ya Tuhan." Kemudian langit tiba-tiba mendung, petir menyambar-nyambar, suara guntur bergemuruh membengkakkan telinga. Perlahan-lahan kaki Darmi mulai berubah menjadi batu. Darmi mulai panik. Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku? Kakiku mulai berubah menjadi batu, ibu. Tolong maafkan Darmi. Darmi berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ibu." Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Kuman itu tidak dapat dihindari sebelum semua tubuh dan berubah menjadi batu. Sejak saat itu, batu itu dikenal sebagai batu menangis. Air matanya yang abadi seperti sesal yang tak berujung. Teman-teman sekalian, kecantikan sejati tidak terletak pada rupa. Keindahan sejati terletak pada rasa hormat, kerendahan hati, rasa hormat dan kasih sayang yang tulus kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Jangan pernah malu dengan orang tua yang telah melahirkan kita. Bahkan jika penampilan mereka jauh dari kata sempurna di mata dunia, pengorbanan mereka adalah berlian murni yang tak ternilai harganya. Bahkan sebab kedurhakaan sekecil apapun dapat mengundang rasa murka Tuhan dan alam semesta. Marilah kita jadikan kisah tragis Darmi sebagai cermin untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita.